Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 158, Membalas Dendam untuk Putrimu. Kakek Sen punya selera seperti seorang militer. Ia lebih suka mobil yang luas. Mobil besar seperti itu tidak cocok untuk orang yang bertubuh kecil dan langsing seperti Mukiki. Bagaimanapun, Mukiki sangat senang mendapatkan mobil keren. Kakek Sen sangat puas setelah melihat wajah bahagia Mukiki. Ayahmu ingin menemuiku, jadi aku akan pergi ke rumah sakit sekarang. Beritahu aku jika kamu punya waktu, aku akan mengajarimu cara mengemudi. Mukiki tersenyum. Dia sudah memiliki pengemudi terbaik. Dia tidak membutuhkannya untuk mengajarinya mengemudi. Setelah kakek Sen pergi, Seng Xiao memasuki villa. Ia menyilangkan tangan di dada saat melihat mobil itu. Ia berkata, kakekmu telah menghabiskan banyak uang untuk membelikanmu mobil ini. Tapi sayang sekali saya tidak tahu cara mengemudi. Saya tahu cara mengendarai berbagai mobil. Mobil mana yang ingin Anda pelajari dari saya? Mukiki tersipu. Dia tahu apa maksudnya, tetapi dia tetap memberinya kunci mobil. Ayo pulang. Ceritakan penemuanmu, aku tidak sabar untuk mendengarnya. Mereka pulang dengan mengendarai mobil baru. Seng Xiao membawa Mukiki ke ruang kerja dan menyerahkan setumpuk dokumen yang telah disiapkan Jing Yun. Ini adalah salinan diagnosis dan catatan medis ayahmu sejak dirawat di rumah sakit. Mukiki membaca sekilas dokumen-dokumen itu. Dia masih belum bisa memahami beberapa istilah medis. Jelaskan saja padaku. Seng Xiao membalikkan tubuhnya sehingga mereka saling berhadapan. Singkatnya, ayahmu terluka parah pada awalnya. Ada banyak pukulan di tubuhnya, tetapi luka-luka itu bukanlah alasan utama ayahmu mengalami koma. Alasan dia berada dalam kondisi vegetatif adalah dampak lain setelah terkena benturan. Dia terluka 2 kali berturut-turut. Dan kedua pukulan itu terjadi dalam selang waktu 2 jam. Jadi, maksudmu ada 2 pihak yang berbeda. Mukiki kini mengerti. Jika Anda memukul seseorang karena marah, apakah Anda akan memukulnya lagi setelah 2 jam? Mukiki menggelengkan kepalanya. Yang lebih penting, diagnosis ini ditemukan dari tumpukan dokumen yang dibuang. Jadi, ini berarti fakta bahwa ayahmu dipukul 2 kali disembunyikan. Jika itu dilakukan oleh kelompok orang yang sama, apakah mereka perlu menyembunyikan kebenarannya? Mata Mukiki menjadi gelap. Pasti ada orang yang berhubungan dengan ayah. Orang itu takut akan mengetahuinya, jadi dia merahasiakannya. Dokter yang mendiagnosisnya sudah lama meninggalkan rumah sakit. Jadi, saya meminta Jing Yun untuk mencarinya guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi tahun itu. Kamu sudah mencurigai seseorang, benar kan? Mengapa Rong Junhan tetap berada di sisi ayahmu selama ini? Apakah karena cinta? Atau ada beberapa rahasia yang ingin dia sembunyikan dari semua orang? Seng Xiao menutup berkas dokumen dan berkata, secara keseluruhan, semakin kita menyelidiki, semakin menarik wanita ini. Xiao Xiao, kamu hebat sekali. Mukiki terkesan setelah mendengar apa yang dikatakannya. Dia melingkarkan lengannya di leher Seng Xiao. Apakah ini hari pertamamu mengetahui bahwa aku luar biasa? Pria ini suka mengekspresikan dirinya sepenuhnya. Selain itu, cara dia mengungkapkan nafsunya terhadap wanita itu begitu memikat. Apakah kamu ingin belajar mengemudi? Mukiki mengangguk polos saat mendengar pertanyaannya. Apakah kamu mengajariku sekarang? Sekarang sudah sangat larut. Aku bisa mengajarimu sekarang. Seng Xiao segera menggendong Mukiki ke kamar tidur, tidak memberinya waktu untuk menjawab. Mukiki tertegun. Kemudian, dia mengerti apa yang dimaksud pria itu tadi. Dia hanya begitu. Betapa naifnya dia saat itu. Setelah kakek Sen menerima telepon dari rumah sakit, dia pergi ke sana untuk menemui putranya. Dia juga mengetahui dari putranya bahwa Huang Yu telah mempersulit Mukiki. Ayah, keluarga ini sudah hampir kacau. Aku tidak ingin Huang Yu berada di lingkunganku lagi. Sen Jianchuan memberitahu ayahnya dengan susah payah. Kakek Sen mengangguk. Membalas dendam untuk putrimu. Dia juga cucumu. Kakek Sen berpura-pura tidak peduli terhadap pertengkaran antara kedua saudara ipar itu. Namun kali ini, Huang Yu sudah keterlaluan. Beraninya dia mengganggu Kiki, harta karun putranya. Dia tidak akan mengizinkannya. Karena Sen Jianchuan sudah mengutarakan pikirannya, lebih mudah untuk mengurus masalah ini. Jangan khawatir. Kamu tidak akan melihatnya mulai besok. Dan satu lagi, aku sudah mengirim mobil ke Kiki. Dia bilang dia khawatir dengan keselamatanmu karena kamu tidak bisa bergerak. Dia khawatir kamu akan dimanipulasi. Untuk ini, ayah dan anak itu sudah mempunyai rencana. Dia gadis yang bijaksana untuk usianya. Mungkin Jing Yun telah mengajarinya banyak hal. Itu sama sekali bukan arahan Jing Yun. Dia justru diajari oleh Seng Xiao. Setelah menerima permintaan putranya, kakek Sen pulang ke rumah.
Sebelum semua orang tidur, ia mengumpulkan mereka di aula depan. Saya kumpulkan kalian di sini malam ini karena saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Mulai besok, hanya Junhan yang boleh pergi ke rumah sakit untuk merawat Jian Chuan. Kalian berdua tidak perlu pergi ke rumah sakit lagi. Tapi kenapa, ayah? Huang Yu bertanya dengan cemas. Kamu membuat putrinya kesulitan di depannya. Haruskah dia membiarkanmu bersikap kasar hanya karena dia tidak bisa bicara? Seru kakek Sen. Kamu seharusnya tidak muncul di depannya lagi jika kamu ingin dia tetap bahagia. Kamu dapat menunjukkan perhatianmu kepadanya di masa depan. Huang Yu tertekan. Dia menyenggol suaminya. Namun, tetua kedua tidak punya pilihan lain. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya khawatir ayah mungkin hanya bersikap tegas. Sayangnya, kakek Sen menyadari apa yang telah dilakukannya. Dia mencibir. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke rumah sakit besok. Jangan salahkan aku saat kamu diusir dari rumah sakit. Huang Yu akhirnya menyerah dengan berat hati. Dia melakukannya karena dia khawatir dengan kakak tertua. Namun sekarang dia menyinggung kakak tertua. Merupakan dilema baginya untuk berdiri di antara mereka. Kau tahu seperti apa kakak tertuamu? Meskipun tubuhnya hancur, pikirannya masih jernih. Aku tidak ingin beberapa orang melakukan hal-hal yang tidak perlu. Dibandingkan dengan Huang Yu, bibi ketiga sekarang bersikap rendah hati. Dia tahu betapa orang-orang membencinya setelah kejadian itu. Melihat Huang Yu dan suaminya sedang diberi ceramah, dia merasa sangat senang. Huang Yu menyibukkan dirinya sendiri selama beberapa waktu. Sekarang dia bahkan tidak bisa masuk ke bangsal hanya karena apa yang dikatakan Shen Jianchuan. Dia merasa sangat senang karenanya. Semua orang tahu Shen Jianchuan sedang membalas dendam untuk Mukiki. Begitu pula Rong Junhan. Tentu saja, dia masih tidak tahu bahwa Seng Xiao telah memerintahkan Jing Yun untuk menyelidikinya secara diam-diam. Jika dia menemukan bukti apapun, pernikahan itu pasti akan dibatalkan. Tidak ada yang menyangka Shen Jianchuan bisa memikirkan begitu banyak cara untuk melindungi putri wanita itu meskipun dia tidak bisa berbicara. Shen Jianchuan benar-benar orang yang kejam. Bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan perasaan orang yang telah merawatnya selama bertahun-tahun? Tidak apa-apa jika dia tidak punya hak untuk bersuara. Dia akan menunggu sampai dia benar-benar menjadi anggota keluarga. Kemudian, dia akan menuntut kompensasi dari kakek Sen dan Mukiki. Keesokan paginya, Mukiki pergi ke sekolah seperti biasa untuk mengikuti kuliah. Jadi, ruang kuliah dipenuhi oleh mahasiswa yang mengambil jurusan yang berbeda-beda. Di antara mahasiswa tersebut, Mukiki melihat seseorang yang tampak sangat familiar.